Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, berjumpa kembali dengan Mukhlis Dendros Kultum dengan tema kurban, menjauhkan diri dari sikap tamak. Allah mewajibkan kepada orang beriman untuk melaksanakan ibadah kurban. Inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya telah diberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Pelaksanaan ibadah kurban itu dilaksanakan pada bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 10 atau ditambah dengan di hari Tasyrik. Bagi seorang mukmin, kewajiban sholat sudah ditunaikan. Maka kewajiban berikutnya adalah yaitu menyembelih hewan kurban bagi mereka yang mampu, yang memiliki harta lebih. Allah memberikan harta kepada manusia itu dan merangka untuk ibadah. Apakah harta itu digunakan untuk infak, sedekah, memberikan nafkah kepada keluarga, atau kepentingan sosial lainnya? Kalau itu diniatkan dengan 3 hal, yaitu niat yang ikhlas, kemudian sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, tujuannya mencari ridha Allah, maka itu akan bernilai ibadah. Jadi jangan sampai dikira kalau kita memberikan nafkah kepada anak dan istri itu dianggap bukan ibadah. Maka Rasul menyatakan, barang siapa yang memberikan 1 rupiah untuk fakir miskin, 1 rupiah untuk anak yatim, 1 rupiah untuk kepentingan umat Islam, lalu 1 rupiah pula untuk keluarganya, maka lebih besar pahalanya nafkah yang diberikan kepada keluarga. Begitu pentingnya harta yang diberikan, yang diinfakkan, yang seharusnya dengan harta yang dimiliki itu menjadi ladang untuk mendapat pahala dari Allah SWT. Di samping menyebarkan kebaikan di dunia dan juga mendapat pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan kurban. Salah satu aspek pada diri manusia adalah sifat negatif, yaitu loba, tamak, atau rakus. Rasul mengatakan kalau andai kata diberikan kepada manusia sebuah lembah yang di dalamnya ada emas, maka dia akan minta lembah yang kedua. Ketika diberikan lembah yang kedua, dia akan minta lembah yang ketiga. Dan manusia tadi tidak akan berhenti, meminta lagi sebelum disumbat mulutnya dengan tanah. Artinya ketika kematian sudah datang, baru dia tak mampu lagi minta apa-apa. Karena memang watak manusia itu loba, tamak, dan serakah. Bahkan ada ungkapan yang menyatakan ketika seseorang hidupnya masih sulit, dia berkata, apa makan kita sekarang? Untuk dimakan saja nggak ngerti dia, karena memang tidak mampu, tidak punya. Tapi ketika usaha semakin maju, rezeki semakin bagus, dia akan berkata, makan apa kita sekarang? Artinya sudah bisa memilih, kalau pagi tadi makan ini, siang makan apa lagi, dan sore apa lagi. Sudah ada pilihan, karena dia sudah memiliki harta yang lebih. Tapi ketika semakin baik usahanya, rezeki semakin banyak, dia akan berkata, makan di mana kita sekarang? Tidak cukup hanya makan di rumah saja, dan tidak cukup hanya dengan 1 rumah makan,
tapi akan bertanya dia, makan di mana lagi? Sudah di rumah makan ini, nanti di mana lagi? Besok di mana lagi? Artinya sudah ada pilihan rumah makan mana yang akan dinikmati hidangannya. Setelah semakin banyak usaha, semakin bagus, rezeki semakin berlimpah, maka dia akan berkata, makan siapa kita lagi? Inilah karakter dan watak manusia, loba, tamak, dan serakah. Nah, dengan ibadah kurban menekan ketamakan, keserakan seseorang. Karena sikap loba dan tamak ini hal negatif yang dimiliki manusia dan bisa merusak kepribadiannya. Kalau orang itu loba dan tamak dan serakah, maka dia enggan untuk berkurban. Sebab memberikan sesuatu kepada orang lain, mengeluarkan harta, sementara dia ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Maka dengan kurban akan menjadikan kita orang yang dermawan, orang yang santun, orang yang baik, dan menjauhkan diri kita dari sifat dan sikap serakah. Mudah-mudahan ibadah kurban yang kita lakukan pada tahun ini diberkahi oleh Allah SWT, diberikan kemudahan dan ditanamkan keikhlasan sehingga ibadah kurban itu bernilai pahala di sisinya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.